Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Lityaningsi dengan NIM A1A122039. Adapun tugas video pada hari ini yang saya bikin yaitu mengenai tugas mata kuliah ekonomi publik dengan judul konsep dasar ekonomi publik. Langsung saja kita next pada slide pertama, yaitu mengenai pengertian ekonomi publik. Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas peranan pemerintah dalam perekonomian, khususnya dalam hal penyediaan barang dan jasa publik, pengalokasian sumber daya, dan distribusi pendapatan. Seperti yang berada di belakang layar, dapat dijelaskan sudah terpampang jelas pengertian ekonomi publik. Nah, adapun lebih lanjutnya, ekonomi publik tidak hanya membahas peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga mengkaji hubungan timbal balik antara pemerintah, pasar, dan masyarakat. Ruang lingkup ekonomi publik sangat luas, mulai dari teori pengeluaran publik, teori perpajakan, teori pembiayaan, anggaran, hingga analisis tentang dampak kebijakan publik terhadap efisiensi dan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam literatur yang ditulis oleh Rokso Hadiprodojo tahun 2001 ditegaskan pula bahwa tidak semua investasi pemerintah menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan kondisi tanpa intervensi. Seringkali pemerintah mengambil kebijakan tanpa melakukan upaya kajian empiris yang memadai. Akibatnya, alih-alih memperbaiki kondisi pasar, kebijakan tersebut malah memperburuk ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi publik diperlukan pendekatan yang objektif dan menyeluruh, termaksud dalam mengevaluasi apakah sebuah kebijakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Di sisi lain, pasar juga memiliki peran penting dalam mengatur alokasi sumber daya melalui mekanisme harga publik. Ruang lingkup ekonomi publik berada pada wilayah yang menyangkut kepentingan bersama, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, ekonomi publik tidak dimaknai sebagai kajian ekonomi yang fokus pada bagaimana urusan-urusan kolektif masyarakat seperti penyediaan barang publik, sistem perpajakan, dan pengeluaran negara dikelola untuk mencapai efisiensi, keadilan, dan disabilitas dalam perekonomian. Nah, adapun penjelasan tambahan yaitu ekonomi publik atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal sebagai public economy merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang khusus membahas dan menelaah aktivitas ekonomi yang melibatkan sektor publik, terutama peran serta intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, istilah ini berasal dari kata publik yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, yaitu diartikan sebagai orang yang umum, semua orang yang datang atau menonton, mengunjungi. Sementara dalam Oxford Dictionary dijelaskan lebih sebagai lawan dan privat, berkaitan dengan orang banyak atau people in general. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa ruang lingkup ekonomi berada pada wilayah yang menyangkut kepentingan bersama, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Nah, adapun dalam praktiknya masih sering dijumpai kebingungan di tengah masyarakat tentang batasan antara urusan publik dan urusan privat. Kebingungan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk penyalahgunaan wewenang seperti korupsi ketika urusan publik dikelola secara pribadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi publik hadir tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai landasan normatif yang menjelaskan pentingnya pengelolaan urusan publik secara transparan dan accountable oleh negara. Langsung saja kita next pada slide ketiga, yaitu peran pemerintah dan pasar. Pemerintah berperan sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengintervensi pasar demi tercapainya tujuan ekonomi yang lebih luas, seperti keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Nah, peran pasar itu terbagi juga. Ada beberapa bagian, yaitu pertama, peran pasar dalam ekonomi, di mana pasar adalah tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Nah, dalam teori ini pasar berfungsi secara efisien untuk mengalokasikan sumber daya, atau pasar yang efisien akan menghasilkan harga yang mencerminkan nilai relatif barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, yang kedua, peran pemerintah dalam ekonomi.
Pemerintah berperan dalam ekonomi dengan cara yang sangat beragam, mulai dari mengatur hingga memberikan layanan publik. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal yang meliputi pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah, serta pengolahan utang publik. Selain itu, sebagai penyediaan publik, pemerintah juga memiliki fungsi penting dan mengatur pasar. Nah, regulasi pasar diberlakukan untuk memastikan bahwa pasar beroperasi dengan adil dan tidak merugikan konsumen atau masyarakat umum. Sebagai contohnya, pemerintah dapat menetapkan peraturan yang membatasi monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan persaingan, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui standar kualitas barang dan jasa. Nah, selanjutnya pada next ke slide selanjutnya, yaitu mengenai keseimbangan antara pemerintah dan pasar. Pemerintah berperan untuk mengoreksi kegagalan pasar, mengatur kegiatan ekonomi, serta menyediakan barang dan jasa publik yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Sebaliknya, pasar berfungsi sebagai mekanisme yang efisien dalam mengalokasikan sumber daya ketika kondisi pasar bersifat kompetitif dan tidak ada gangguan eksternal. Next, kita lanjut ke tantangan dalam menyeimbangkan peran pemerintah dan pasar. Meskipun pasar memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam kondisi tertentu, pasar juga memiliki kecenderungan untuk gagal dalam menyediakan barang dan jasa publik atau dalam memperbaiki ketidakadilan distribusi pendapatan. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu terlibat dalam mengatasi kegagalan pasar seperti melalui pengenaan pajak, pemberian subsidi, atau regulasi yang mengarahkan pasar ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, tantangan ini tuh meskipun pasar memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam kondisi tertentu, pasar juga memiliki kecenderungan untuk gagal dalam menyediakan barang dan jasa dalam memperbaiki ketidakadilan distribusi pendapatan. Nah, namun pemerintah terlalu besar dalam perekonomian juga dapat menimbulkan masalah lain seperti pemborosan anggaran, ketidakefisiensian, atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang cepat. Oleh karena itu, tantangan utama dalam ekonomi publik adalah bagaimana menciptakan keseimbangan yang tepat antara intervensi pasar dan kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang dicontohkan, dalam hal ini fungsi pemerintah harus jelas dan berbasis pada analisis yang tepat terhadap masalah yang ada di pasar. Oke, kita next. Selanjutnya yaitu kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Di sini yang pertama yaitu kegagalan pasar atau market failure. Dalam teori ekonomi ini, pasar ideal dianggap mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui mekanisme harga, di mana kekuatan permintaan dan penawaran akan saling menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan. Namun dalam kenyataan empiris terdapat banyak kasus di mana pasar tidak mampu memberikan hasil yang optimal baik dari sisi efisiensi, ekonomi maupun keadilan sosial. Kegagalan pasar muncul ketika mekanisme harga tidak mampu mencerminkan nilai sosial sebenarnya dari suatu barang atau jasa, sehingga distribusi sumber daya menjadi tidak efisien dan cenderung timpang. Nah, salah satu bentuk paling umum dari kegagalan pasar adalah eksternalitas. Eksternalitas ini adalah dampak sampingan dari aktivitas ekonomi seorang atau badan usaha yang memengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Jika dampaknya bersifat negatif, seperti pencemaran lingkungan oleh pabrik, maka pihak ketiga yang dirugikan tidak mendapat kompensasi dari pelaku aktivitas tersebut. Nah, sebaliknya jika dampaknya positif, seperti pembangunan taman kota yang meningkatkan nilai properti di sekitarnya, maka tidak ada mekanisme pasar yang memberikan insentif langsung kepada pihak yang menghasilkan manfaat tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, pasar gagal karena harga tidak mencerminkan manfaat atau biaya sosial secara keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kegagalan pemerintah atau government failure. Nah, meskipun pemerintah hadir untuk mengatasi kegagalan pasar, tidak berarti intervensi pemerintah selalu berhasil.
dalam banyak kasus, intervensi pemerintah juga menimbulkan inefisiensi baru yang disebut kegagalan pemerintah. Nah, menurut Guritno Mangkoessoebroto pada bukunya tahun 1999, kegagalan pemerintah terjadi ketika kebijakan publik yang dirancang untuk memperbaiki kegagalan pasar justru menghasilkan dampak yang tidak diinginkan atau lebih buruk daripada kondisi semula. Nah, salah satu bentuk umum dari kegagalan pemerintah adalah birokrasi yang tidak efisien. Proses administrasi yang berbelit-belit, tidak transparan, dan lambat membuat pelaksanaan kebijakan publik menjadi tidak efektif. Nah, kelembagaan yang buruk ini seringkali menjadi sumber pemborosan anggaran negara karena biaya administrasi yang tinggi tidak sebanding dengan hasil kebijakan yang dicapai. Banyak program pembangunan yang tidak mencapai sasarannya karena alokasi dana yang tidak tepat, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya evaluasi kinerja yang memadai. Contoh nyata lainnya itu adalah regulasi yang salah sasaran atau berlebihan, yang justru menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya ketentuan perizinan usaha yang terlalu rumit dan tidak fleksibel, bisa menghalangi tumbuhnya sektor informal atau UMKM, padahal sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, intervensi pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur justru menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan bentuk kegagalan pemerintah yang sangat merusak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keseimbangan antara pasar dan pemerintah. Mengingat bahwa baik pasar maupun pemerintah dapat mengalami kegagalan, maka pendekatan yang ideal dalam ekonomi publik adalah mencari titik keseimbangan di antara keduanya. Pemerintah tidak boleh terlalu dominan sehingga mengekang dinamika pasar, namun juga tidak boleh terlalu pasif sehingga membiarkan ketimpangan sosial dan inefisiensi ekonomi berlangsung. Nah, perlunya ada sistem pengawasan, transparansi serta akuntabilitas yang tinggi agar intervensi pemerintah benar-benar dapat menyelesaikan masalah pasar tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, itulah dia beberapa penjelasan mengenai konsep dasar ekonomi publik. Saya dapat simpulkan bahwasannya berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang secara khusus membahas masalah-masalah ekonomi yang menyangkut kepentingan umum dengan ruang lingkup yang mencangkup analisis atas peran pemerintah dalam penyediaan barang publik, distribusi, pendapatan, serta koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi menjadi sangat penting terutama dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sebagaimana diutarakan oleh para ahli juga bahwa kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk menjamin keseimbangan ekonomi yang dibutuhkan untuk bisa mencapai hanya melalui mekanisme pasar. Namun pasar juga tetap memiliki posisi vital dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya secara efisien. Meskipun demikian, baik pasar maupun pemerintah tidak lepas dari kelemahan. Pasar bisa gagal karena adanya eksternalitas barang publik atau monopoli dan informasi yang tidak simetris. Sementara pemerintah pun juga bisa mengalami kegagalan akibat birokrasi yang tidak efisien, korupsi, regulasi yang salah sasaran, hingga kebijakan yang tidak tepat guna. Nah, oleh karena itu keseimbangan antara peran pasar dan peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, efisien, dan berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat luas. Nah, itulah dia presentasi saya mengenai konsep dasar ekonomi publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.